itu hadis dhaif, bisa dipakai. Seperti apa bunyi hadisnya? Bunyi hadisnya seperti ini: man warrakha mu'mina faka'annama ahyahu, faman qara'a tariwahu faka'annama zarahu, faqad istaujaba ridwanallah fi huzuril jannah. Apa kata Nabi? Barang siapa yang membuat sejarah hidup orang mukmin, membuat sejarah hidup orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, manusia paling beriman adalah Nabi Muhammad. Kemudian ada orang bikin sejarah hidupnya Nabi. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tarikhnya membuat sejarah hidupnya Nabi. Al-Imam Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayahnya membuat sejarahnya Nabi, tarikhnya Nabi. Baik sejarah Nabi berupa kitab tarikh atau berupa maulid. Jadi ada sejarah Nabi yang berupa kitab, yakni para muarrikhin, para ahli tarikh yang menulis sejarah Nabi, tetapi dengan matan saja. Ada sejarah Nabi yang ditulis oleh para ulama, dibikin dengan syair-syair, dengan gafiyah, dengan syair-syair yang indah, tetapi itu juga tetap sejarahnya Nabi yang kita namakan dengan maulid atau rawah. Seperti Syekh Abdurrahman Ad-Dibai membuat sejarah Nabi, dikasih nama Maulid Tiba. Kemudian Sayyid Ja'far Al-Barzanji dikasih nama Maulid Barzanji. Habib Ali bin Muhammad Habsyi dikasih nama Maulid Simtud Durar. Nah, beliau-beliau yang membuat sejarah hidupnya Nabi, faka'annama ahyahu, maka seakan-akan telah menghidupkan Nabi Muhammad SAW. Ada ulama besar di Jambi, para tokoh-tokoh ulama-ulama Jambi, tokoh-tokoh ulama Kuala Tungkal yang sudah meninggal ratusan tahun yang lalu. Kemudian ada satu orang yang menulis sejarah hidupnya. Ini ulama, ini syekh, lahir di sini, belajar di sini, ilmunya seperti ini, adabnya seperti ini. Itu orang yang menulis sejarah ulama tersebut, seakan-akan dia telah menghidupkan kembali ulama tersebut. Ini dalil daripada haul. Ngapain kita harus bikin haul? Mengenang orang yang sudah wafat, mengenang orang yang sudah mati. Saudara-saudara, Al-Imam Abdullah ibn Mubarak, beliau berkata apa? Yahtajul insan ila ziyarati mayyubkihi wa idalam yajidhu fil ahya ittala'a ala suratihi fil amwat. Apa kata Imam Ibn Mubarak? Kita manusia, kita butuh untuk apa? Butuh untuk berkunjung kepada sosok yang bisa membuat kita menangis takut kepada Allah. Butuh berkunjung kepada sosok yang bisa meningkatkan ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah. Wa idalam yajidhu fil ahya, kalau sosok tersebut tidak bisa kamu temukan, tidak bisa kita temukan di kalangan orang-orang yang masih hidup, maka carilah, pelajarilah, ambillah dari kisah hidup mereka, orang-orang yang sudah wafat. Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith dalam kitabnya Jawami'ul Kalam, beliau berkata apa? Aqwamu ahyain tamutul qulub bidzikrihim, aqwamu amwatin tahyal qulub bidzikrihim. Berapa banyak kaum-kaum yang masih hidup, orangnya masih hidup, masih bernafas, masih berjalan di atas tanah, mereka masih hidup, tetapi mengenang mereka, menceritakan mereka bisa mematikan hati, padahal orangnya masih hidup. Tetapi sebaliknya, berapa banyak kaum-kaum yang sudah wafat, para ulama, minal ulama wal auliya wal asfiya as-sufaha, para ulama-ulama, para wali, para sufi yang telah wafat, yang telah meninggal dunia. Mereka kaum-kaum yang jasadnya telah terkubur, namanya terpampang di batu nisan, tetapi mengenang mereka bisa menghidupkan hati, padahal mereka sudah mati. Sebaliknya, orang yang masih hidup mengenang mereka bisa mematikan hati. Ini orang sudah mati, mengenang mereka bisa menghidupkan hati. Siapa mereka? Mereka adalah para aulia dan para orang-orang soleh. Makanya Al-Imam Sufyan ibn Uyainah, apa kata beliau? Inna dzikrus salihin tanzilur rahmah. Ketika kita mengingat, mengenang daripada orang-orang soleh, maka ketika itu turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ngapain mengenang orang yang sudah mati? Ngapain mengenang orang yang sudah wafat? Saudara-saudara, kamu tahu Al-Qur'an. Al-Quran huwa nurul mubin wa dzikrul hakim wa siratul mustaqim. Al-Quran itu adalah cahaya yang nyata, sebutan yang bijaksana, jalan yang lurus. Al-Quran berisi
kisah para nabi dan para rasul yang telah wafat, walaupun hakikatnya hidup dalam kubur, tetapi mereka telah wafat. Tetapi kenapa Allah ceritakan kisah para nabi dan para rasul yang telah wafat? Allah tanamkan, Allah maktubkan dalam Al-Quran untuk menjadi pelajaran bagi nabi dan para sahabat yang ketika itu hidup, menjadi pelajaran bagi kita yang hidup di zaman sekarang, dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang hidup di masa yang akan datang. Jadi penting adanya hal itu, mengingat orang-orang soleh yang sudah wafat, yang sudah mati. Sebab kenapa? Famal hayat illa li ahlil ilm. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan hanya miliknya orang-orang yang berilmu. Kehidupan itu hanya miliknya orang-orang soleh, para ulama, para aulia. Mereka tidak mati, saudara-saudara. Al-jahlu qabla mauti mautun li ahli fa ajsaduhum qabla al-kuburi kuburu. Orang-orang yang bodoh agama, bodoh tentang Quran, bodoh tentang syariat, tidak kenal Allah, tidak kenal Nabi. Orang-orang yang bodoh, mereka sesungguhnya telah mati sebelum mereka mati. Jasad mereka sebelum dikubur, sesungguhnya jasadnya telah terkubur. Famal hayat illa li ahlil ilm wa mal mautu illa li ahlil jahli. Tidak ada kematian kecuali kematian hanya miliknya orang-orang yang bodoh, dan tidak ada kehidupan kecuali kehidupan hanya miliknya orang-orang yang alim. Al-alim hayatuhu abada. Orang yang berilmu hidupnya abadi selama-lamanya. Bukan berarti mereka tidak mati, mereka mati, mereka wafat, tetapi mereka akan selalu dikenang selama-lamanya. Contoh, ibunda Nabi Muhammad, Sayyidatuna Aminah, ketika beliau berada di Abwa. Apa itu Abwa? Al-Abwa yakni al-qarya bainal Makkah wal Madinah. Abwa itu adalah satu desa yang berada di antara kota Makkah dan Madinah. Sebelum beliau wafat, beliau berpesan, beliau mengumandangkan syair sebelum beliau wafat. Apa syair beliau? Kullu hayyin mayyit. Semua yang hidup itu pasti akan mati. Sebagaimana dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu man 'alaiha fan, kullu syai'in khali'in la wajah. Semua yang hidup pasti akan mati. Yang ada di atas bumi pasti hancur, pasti binasa. Zat apapun, wujud apapun akan tiada kecuali Allah. Kullu hayyin mayyit. Semua yang hidup pasti akan mati. Wa kullu jadidin bal. Setiap yang baru pasti akan usang. Pakaian barumu tidak akan baru selama-lamanya. Rumah megahmu tidak akan baru selama-lamanya, tidak akan megah selama-lamanya. Kemudian daun-daun tidak akan hijau selamanya, dia tidak akan segar selamanya. Ada masanya dia menguning sehingga dia gugur, saudara-saudara. Kullu jadidin bal wa kullu kibarin yafna. Kata beliau, semua orang tua pasti mati, pasti binasa. Ana mayyitatun, aku nantinya mati, aku nantinya meninggal dunia, aku nantinya jadi mayat. Fadzikri bak, tetapi mengenangku akan abadi selama-lamanya. Kenapa? Faqad taraktu khairan, karena aku telah meninggalkan kebaikan. Wa waladtu tuhra, dan aku telah melahirkan anak yang suci. Apa kebaikan yang ditinggalkan oleh beliau? Nabi Muhammad SAW. Siapa anak suci yang dilahirkan oleh beliau? Nabi Muhammad SAW. Sehingga setiap orang yang mengenang Nabi Muhammad pasti akan mengenang ibunda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ulama itu nggak ada matinya. Makanya penting kita mengadakan acara hall. Jadi mereka para ulama tidak mati, walaupun hakikatnya mati, tetapi mereka hidup di dalam ilmunya, hidup dalam nasihatnya, mereka hidup dalam kitab-kitab karangannya. Imam Ghazali wafat ratusan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu, tapi demi Allah sampai detik ini dan sampai hari kiamat beliau hidup dalam apa? Dalam Ihya Ulumuddinnya, dalam Bidayatul Hidayahnya, dalam Minhajul Abidinnya, dalam Mukasyafatul Gulubnya, dalam Miyarul Ilimnya.
Syekh Abdul Qadir Jailani wafat ribuan tahun yang lalu, sampai detik ini, sampai hari kiamat beliau hidup dalam Al-Gunyahnya, hidup dalam Fathur Rabbaninya, hidup dalam Auradul Qadiriyahnya. Syekh Abil Hasan Asyadzili wafat ribuan tahun yang lalu, sampai detik ini, sampai kiamat beliau hidup dalam Hizbul Bahal Hizbul Nasornya, hidup dalam Mafakhirul Aliyahnya, hidup di dalam Sirrul Jalil fi khawasi hasbunallah wa ni'mal wakilnya. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sahibur Ratib wafat ratusan tahun yang lalu, sampai detik ini, sampai kiamat beliau hidup dalam Ratib Al-Haddadnya, Wirdul Latifnya, Nasihat Uddiniyahnya, Risalatul Muawanahnya, Risalatul Mudzakarahnya, Diwan Haddadnya, Hikamnya. Beliau hidup dalam Tasbitul Fuadnya. Seperti itulah keadaan para ulama dan orang-orang saleh, yakni a'yanuhum mafkudah wa amsaluhum fil qulub mawjudah. Jasad mereka hancur, diri mereka hancur, tetapi kenangan-kenangan indah mereka, amal-amal mereka, teladan-teladan baik mereka akan selalu ada di dalam hati kita. Oleh karenanya mudah-mudahan dengan adanya acara Hall Akbar pada malam hari ini kita mendapatkan keberkahan dari para ulama, aulia dan orang-orang soleh yang kita hauli pada malam hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama tentang haul yang ingin saya bahas. Faham semuanya? Udah paham maksud daripada haul? Nah, yang kedua saya bahas sedikit tentang hijrah, karena ini temanya tahun baru Hijriyah. Saudara-saudara, panjang. Kalau saya mau bahas tentang hijrah sampai subuh nggak bakal selesai. Tadi udah dijelaskan oleh Kiai Sobri. Intinya kalau berbicara tentang tahun baru Hijriyah, maka tidak akan bisa dipisahkan daripada peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad. Betul? Nah, berbicara tentang hijrah, apa itu hijrah? Para ulama banyak pendapat tentang hijrah. Al-Imam Suyuti berkata al-hijrah intiqal an syai' ila syai'. Imam Qurtubi berkata al-hijrah intiqal min maudhi' ila maudhi' wa qasru tarkil awal itharan lithani. Al-Imam Mujahid berkata al-hijrah tarku diyarahum in khafal fitnah wal ittidari fi dhatillah. Panjang kalau mau diartikan. Intinya sebenar-benarnya makna hijrah yang paling betul daripada pengertian hijrah adalah yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi tentang hijrah? Al-muhajir man hajara ila ma nahallahu anhu. Orang-orang yang berhijrah adalah mereka orang-orang yang berpindah, orang-orang yang berhijrah, yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggalkan perbuatan dosa, meninggalkan perbuatan maksiat. Allah larang mabuk, kamu tidak mabuk, berarti kamu orang yang berhijrah. Allah larang judi, kamu tidak berjudi, berarti kamu orang yang berhijrah.